Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Billahi ta'ala, sama-sama kita hadirkan niat ikhlas duduk di majelis ilmu, mendengarkan kepada daras ilmu agama, mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kita sama-sama kita hadirkan niat ikhlas dalam setiap amal perbuatan kebaikan kita. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, mas'alatun. Qalatil Wahabiyatu, telah berkata golongan Wahabiyah. Nomor 5. Inna tawassula muharramun, sesungguhnya tawassul adalah sesuatu yang diharamkan, kata Wahabi. Yu'adzibu fa'iluhu binnari, disiksa pelakunya binnari, dengan api neraka. Jadi diantara kesesatan golongan Wahabiyah adalah bahwa mereka mengharamkan tawassul dan mengatakan bahwa pelakunya disiksa atau berhak disiksa dengan api neraka. Nah, ini referensi mereka apa? Umdur kitabahum, lihatlah kitab mereka Al-Musammat Tauhid. Jadi katanya kitab yang dinamakan atau yang disebut dengan Tauhid, kitab Tauhid. Li Shalihil Fauzan, karangan Shalih Fauzan. Tahu siapa ulama Wahabi? Tolan Wahabi. Ar-raddu, bantahannya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa definisi tawassul adalah meminta dihasilkan atau talabu husuli manfaatin awil difa'i madarratin minallah. Jadi meminta dihasilkan manfaat atau dijauhkan dari madarrat. Mintanya dari mana? Dari Allah. Orang Wahabi mengatakan tawassul, datang tawassul dengan para wali, misalkan dengan para nabi. Mereka kata minta sama nabi, minta sama wali. Lah siapa yang minta mereka? Kita meminta dihasilkan manfaat kepada Allah. Jika orang Wahabi tawassul datang menziarahi kubur nabi, misalkan menziarahi kubur wali, katanya nyembah kuburan tersebut, itu akal mereka sehat apa kagak begitu? Lah siapa yang nyembah itu siapa? Siapa yang nyembah? Gak ada umat Islam yang datang, istilahnya umat Islam yang datang ke kuburan, ziarah kubur lalu disembah kuburan, itu gak ada. Akal mereka yang gak sehat. Meminta kepada Allah. Caranya apa? Dengan menyebut nama nabi, dengan menyebut nama wali. Didasari apa? Sebagai bentuk pengagungan bagi mereka, para nabi yang ditawassuli, para wali yang ditawassuli. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, memiliki derajat yang tinggi menurut Allah. Nah, itu didasari dengan keyakinan bahwa tidak ada yang menciptakan manfaat, tidak ada yang menciptakan mudarat secara hakikat kecuali Allah. Itu tawassul. Ar-raddu, bantahan. La zala ahlul islami minas salafi wal khalaf. Seluruh umat Islam dari dahulu, sejak dahulu
minas salafi dari generasi salaf, mereka yang hidup 300 tahun pertama Hijriah itu disebut dengan salaf. Wal khalafi dan generasi khalaf, mereka yang datang setelah 300 tahun pertama Hijriah disebut khalaf. Apa? Yatawassaluna, mereka ahlul Islam bertawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihi minas shalihin, dan lain selain nabi dari orang-orang salih, para wali, dan selain nabi dari kalangan orang-orang salih. Nih, biasa Wahabi itu ketika sudah mati kutu dengan satu dalil, mereka itu masih melewat. Mereka mengatakan iya, memang tawasul itu boleh asal di hadapan orang yang ditawasuli. Yang nggak boleh itu, kata mereka, adalah tawasul terhadap orang yang sudah meninggal atau tawasul tidak di hadapan orang yang ditawasuli. Itu nggak boleh. Kita katakan tawasul kepada orang yang masih hidup. Nih, kita katakan tawasul terhadap orang yang masih hidup di hadapannya atau tanpa di hadapannya terhadap mereka yang sudah meninggal, itu semua boleh. Itu semua boleh. Dalilnya apa ini? Wa dalilu ala dzalika, dan dalil akan hal ini, dan dalil akan hal ini apa? Hadisul a'ma, adalah hadis yang disebut dengan hadisul a'ma. Hadis tentang orang buta, tentang sahabat yang buta. Alladzi jaa ila rasuli, yang datang kepada Rasul. Jadi orang buta ini datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah apa? Mengadu. Rasulullah, innahu syaqqa alayya dhahabu basari. Sesungguhnya kehilangan pandangan ini adalah sesuatu yang berat bagi saya. Kehilangan penglihatan ini, kebutaan ini adalah sesuatu yang sangat berat bagi saya. Wa annahu laysa liqa'idun, dan bahwa tidak ada orang yang nuntun saya. Jadi kalau kemana-mana yang nuntun saya nggak ada. Kemudian apa? Fa'allamahu, diajarkan oleh Rasulullah kepada orang buta tersebut an yusalliya raka'ataini, untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, wa yad'u bihadzal du'a, kemudian berdoa dengan doa ini. Dan setelah itu dia perintahkan sholat dan diajarkan kepada orang buta tersebut untuk membacakan doa yang diajarkan oleh Rasul. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika. Nah, itu di situ letak tawasulnya. Ya Allah, tuh orang buta itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Sahabat buta itu, inni as'aluka, saya memohon kepadamu ya Allah, wa atawajjahu ilaika, sama meminta kepadamu ya Allah, binabiyyika, dengan keagungan nabimu, itu Muhammadin, Nabi Muhammad, Nabiur Rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqlali. Jadi menyebut nama Muhammad, ya Muhammad.
anti juga mereka. Inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdadi. Rawahu at-Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Imam At-Tabarani fi Mu'jamaihi, di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir was-Shaghir dan Mu'jam Shaghir. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam At-Tabarani di dalam dua kitab beliau, yaitu kitab Mu'jamul Kabir dan Mu'jam As-Shaghir. Wa sahhahahu, dan dinilai sahih. Jadi gini, At-Tabarani setelah meriwayatkan hadis ini di dalam Mu'jamnya, beliau mengatakan wal haditsu sahihun, gitu. Hadis ini sahih. Jadi nggak bisa lagi itu dipelintir-pelintir oleh Albani. Albani itu apa? Yang dianggap muhaddis oleh golongan Wahabi, padahal nggak hafal satu hadis pun dengan sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah. Jadi Albani ini dia awalnya itu adalah seorang tukang jam. Jadi sekarang kalau kalian mendapati di LKS di apa ya, tempelan gitu, poster begitu, hadis ini disahihkan Albani, misalkan ada yang menulis gitu, itu kagak ada kagak ada ibrohnya sama sekali. Jadi nggak bisa sama sekali pegangannya. Ketika Albani menilai hadis sahih atau menilai hadis dhaif atau menilai hadis hasan, nggak ada urusan, nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada ibrohnya, nggak bisa jadikan pegangan. Nggak ada bedanya ketika mengatakan Albani hadis sahih dengan tukang sayur ini hadis sahih, sama aja. Tukang sayur bilang ini hadis ini sahih, kira-kira pegang apa enggak? Ya kagak kan? Begitu juga Albani sama dia. Tapi orang-orang Wahabi itu diagung-agungkan, luar biasa. Sampai ya istilahnya, makanya kalau kalian nanti di pelajaran LKS atau di apapun ditemukan di sekolah, ketua OSIS langsung lapor, ini Albani bukan muhaddis, hafal satu hadis pun sampai kepada Nabi dengan sanadnya, langsung maju. Nah itu wa huwa hadisun muttafaqun ala sihhatihi, dan hadis ini adalah muttafaqun, disepakati ala sihhatihi, akan kesahihannya, baina hufadzil hadis, di antara para hufadz al hadis. Jadi datang orang buta tersebut kepada Rasulullah mengadu seperti tadi yang telah diceritakan. Apa? Rasulullah mengajarkan kepada beliau, orang buta tersebut, doa agar dibaca oleh orang tersebut. Diajarkan suruh sholat, kemudian pergilah beliau, orang buta itu, ke tempat wudhu, kemudian sholat dan berdoa dengan hadis ini, apa, dengan doa yang diajarkan ini. Itu orang buta tawasulnya di depan Rasulullah apa enggak? Rasulullah. Apa enggak di depan Rasulullah? Jadi tidak di hadapan Rasulullah. Jadi terbantahkan apa yang tadi saya katakan di depan. Wa qad kana tawassulul a'ma, dan tawassulnya orang buta tadi, sahabat buta tadi, bin nabi, dengan nabi, bitil kasihwati, dengan sighah tadi, dengan bacaan yang tadi telah diajarkan oleh Rasul. Lam yakun bihudurir Rasul, itu tidak terjadi, tidak dilakukan di hadapan Rasulullah. Jadi tidak dilakukan di hadapan Rasulullah. Bal dhahaba ilal midhaati, akan tetapi dhahaba, pergi,
ilal midhaati, ke tempat wudu. Fatawaddoa, kemudian berwudu. Wasalla, kemudian sholat. Wasalla, kemudian sholat. Wada'a, dan berdoa. Bil lafzi, dengan lafaz alladzi 'allamahu Rasul, yang diajarkan oleh Rasul. Berdoa dengan lafaz apa yang telah diajarkan oleh Rasul. Summa dakhala 'ala nabi, kemudian masuk setelah wudu, setelah sholat, setelah berdoa dengan ini apa? Dakhala, masuk 'ala nabi, ke menuju Rasulullah. Wan nabiyyu lam yufariq majlisahu, dan Nabi tidak meninggalkan majelisnya. Liqauli rawil hadis, hal ini sebagaimana dikatakan oleh perawi hadis ini, Utsman ibn Hunayf. Fa wallahi, demi Allah, ma tafarraqna, kita tidak berpisah. Wala qala binal majlisi, dan majlis belum berlangsung lama. Hatta dakhala alaina rajul, sampai masuk kepada kita orang buta tadi. Waqad absara, dan telah bisa melihat. Paham itu? Jadi ketika Rasulullah selesai mengajarkan kepada orang buta tersebut doa ini, Rasulullah melanjutkan majelisnya. Orang buta tersebut pergi ke wudu, kemudian sholat, berdoa dengan hadis ini, dengan doa ini diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu masuk ke majelis Rasulullah. Posisinya apa? Sudah dapat melihat. Ini juga hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kalian punya hajat besar, misalkan mau dilamar, misalkan mau ujian, gak ada UN lagi ya. Misalkan mau ujian kenaikan kelas, udah ngapalin malam siang begadang, mau ujian, doa dulu, sholat dulu, doa, baca doa ini. Allah dihasilkan, dijawab. Allahumma inni as'aluka bihaqqisa ilina alaika wa bihaqqa. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Sebutin hajatnya apa? Lituk doli. Udah. Kabul, praktekin. Kalau percaya praktekin. Gitu dalilnya, paham? Satu dalil. Kemudian waqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan, memotivasi, mengajarkan man kharaja, terhadap orang yang hendak keluar, pengen keluar, ilal masjidi, menuju masjid. Orang misalkan dari rumah pengen menuju ke masjid, an yaqula, hendaknya dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza, fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sama'atan, kharajtu biqa'a sakhatika. Terus Tigoa merdotika, fa as'aluka an tuhdhirani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu praktekin. Apa lindri? Kalau ke masjid baca doa itu. Apa? Dijelaskan dalam hadis itu. Wastaghfirullahu sab'una malaikatan. Dimintain ampun oleh malaikat sebanyak
sabuna alf 70.000. Yang mintain ampun bukan orang lain, bukan manusia lain. Isinya apa? Tawassul. Allahumma inni as'aluka ya Allah, saya memohon kepadamu bihaqqis sa'ilin 'alaika, dengan keagungan, dengan kemuliaan as-sa'ilin 'alaika, yang berdoa, yang memohon kepadamu. Maksud adalah para nabi, orang-orang saleh, para wali. Nah itu hadisnya dalil tawassul. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah wa ghairuhu, dan lain. Wa hasanahu al-Hafidz ad-Dimyati, dinilai hasan oleh al-Hafidz ad-Dimyati wa Abdul Hasan al-Maqdisi wal Iraqi wa Ibnu Hajarin. Wa hadza tawassulun bi jahi shalihin wa hurmatihim. Dan ini adalah tawassul terhadap apa? Keagungan, kemuliaan orang-orang salih dan kemuliaan mereka. Jadi ini pihak disailin alaihi di situ adalah dengan keagungan, kemuliaan orang-orang yang meminta kepada. Yang dimaksud adalah para wali dan orang-orang salih. Ini apa? Tawassul terhadap para wali, terhadap orang-orang salih. Rasulullah mengajarkan kepada kita tawassulan. Jadi pegang teguh ini, pegang teguh ajaran seperti ini. Jangan jadi Wahabi. Periksa itu tetangga, kerabat, saudara, teman, sahabat. Jangan ada yang jadi. Kalau guru di kelas ada istilahnya nyeleneh ngajarin ini, langsung sekat ketua OSIS, keluarin gurunya sama ketua OSIS. Iya. Ketua OSIS berkuasa. Iya lah, punya ilmunya untuk membantah. Kalau nggak mau keluar, laporin. Ustaz Hotip. Ya, wallahu a'lam. Paham?